Halo Crosstubers, sekalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Ini Arjuna ada cerita lagi nih. Jadi ada anak indigo, ya kali aja dia juga langganan IndiHome. Ceritanya sih di desa kecil di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah, agak jauh dari kota besar seperti Pemalang. Di situ dekat pegunungan atau hutan, ya jadi bisa disebut pelosok lah ya. Sebutlah namanya Hesti, dia ini kerja di salah satu toko di perkotaan. Kalau pulang kadang siang, kadang malam. Ya nggak tentu sih, tergantung ada nggaknya lemburan. Nah kebetulan pas pulang, dia ambil jalan dekat tebing karena lebih dekat ke rumah. Di tengah perjalanan, Hesti bertemu anak-anak yang berlarian sambil membawa bendera kuning. Ketika dia nanya siapa yang meninggal, anak-anak pun bilang namanya Mbah Warsi yang tinggal nggak jauh dari rumah Hesti. Hesti pun lantas menyuruh anak-anak untuk mengembalikan bendera itu ke tempat asalnya, sambil agak mengancam gitu. Lele, benderanya balikin ke tempat semula ya. Biar nanti pas mau ke kuburan dibawa sama pelayat. Jangan sampai ketinggalan, nggak baik loh. Nyi, 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 nyi. Eh, apa itu sih mbak? Ini semua nenek. Malam pun tiba. Hesti pulang dari beli bubur untuk ibunya yang sedang sakit. Jalan ke rumah Hesti agak gelap. Ya wajar, karena di daerah pinggiran kayak gitu penerangan ya lampu seadanya. Awalnya sih biasa, tapi pas nyampe jalan sepi, Hesti dengar suara yang amat janggal. Kalau didengerin lebih detail sih mirip kayak suara bambu gitu. Makin dia berjalan makin jelas juga suaranya. Saat suara itu makin keras terdengar, Hesti kebingungan dan melirik kanan kiri, penasaran asal suara itu dari mana. Dia tetap gak nemuin asal suaranya, sampai dia ngelirik ke atas. Di sana ada keranda bambu terbang dibopong oleh sosok hitam pekat. Keranda itu mengelilingi satu rumah di kampungnya itu. Sesekali masuk rumah, sesekali di luar, tapi terus berkeliling. Hesti yang kalang kabut cuma bisa lari ketakutan. Sampai di rumah, Hesti menangis. Dirinya ngos-ngosan sambil bergumam dalam hati. Hesti gak mikir panjang lagi dan mutusin itu cuma khayalan dia doang. Dan dia langsung tidur. Besoknya tetangga samping rumah Hesti geger. Ternyata ada yang meninggal lagi tuh. Rame-rame lah warga kesana melayat termasuk Hesti juga. Dia kaget dong saat lihat rumah yang ditujunya itu ternyata adalah rumah yang semalam dikelilingin keranda itu. Pikirannya nggak lepas dari kejadian semalam selama prosesi pemakaman. Pulang melayat, Hesti merasa agak tenang sesudah mengobrol dengan kawan dan tetangganya seharian dan mulai lupa sama kejadian semalam. Dia tersadar kalau dia harus pergi beli makanan buat ibunya di rumah. Saat itu waktu udah lepas maghrib, langit udah mulai gelap. Saat bergegas pulang, Hesti dengar suara itu lagi, yaitu suara keranda bambu digotong yang makin keras dan jelas. Bener aja, pas Hesti melihat ke atas, ada keranda mengelilingi rumah yang lain di jalan pulang. Sekarang dia lihat jelas ada sosok berjubah hitam pekat yang menggotong keranda bambu itu. Baru saat itu Hesti sadar ada bau busuk menyengat. Karena udah terlanjur ketakutan sama gak kuat dengan bau busuk itu, sontak dong dia lari terbirit-birit. Makanan yang dia bawa pun juga jatuh, gak dilihat lagi. Sesampainya di rumah, ibunya kaget pas lihat Hesti lari masuk rumah. Gak biasanya nih, anaknya ribut masuk rumah kayak gitu. Perasaan dia juga gak enak. Hesti cuma nunjuk-nunjuk keluar rumah. Sang ibu cuma bisa ngusap-ngusap kepala anaknya sambil berusaha membuatnya tenang. Memang ibunya tahu kalau Hesti ini bisa ngelihat makhluk gaib. Tapi dia gak bisa apa-apa dan cuma nunggu anaknya tenang. Dari kecil Hesti suka nangis kalau ngeliat hal aneh. Tapi jadi agak mendingan sejak mendiang suaminya ngebawa Hesti ke orang pintar. Bener aja guys, besok paginya rumah yang dikelilingi keranda itu ada yang meninggal. Semua warga pada heran karena yang meninggal tergolong masih muda dan sehat. Terus diketahui nggak ada penyakit apa-apa. Cuma Hesti yang tahu, tapi dia takut cerita. Karena dulu juga sering diejek kalau ngelihat yang aneh-aneh. Hesti yang makin paranoid jadi jarang keluar rumah saking takutnya. Ibunya yang sedih ngelihat Hesti begitu jadi makin sakit-sakitan guys.
Setiap tengah malam lewat, pasti ada keranda yang ngelilingin rumah dibawa sama makhluk berjubah hitam itu. Gak peduli Hesti masih bangun atau udah tidur, pasti kedengeran suara keranda bambu yang berderit jelas di telinganya. Tiap dia melihat keluar, keranda itu seperti makin jelas kelihatan. Suaranya juga makin keras. Warga di kampung itu udah mulai panik dan resah karena dirasa ini hal yang aneh. Ibu-ibu makin banyak yang ngegosip. Katanya kematian beruntun ini ulah warga gentayangan lah, pesugihan lah, dan ada yang menyimpulkan kalau mereka jadi tumbal atau semacamnya. Hesti juga terpaksa harus melayat karena dia ini anak sematawayang, sedangkan ibunya sakit-sakitan dan ayahnya udah nggak ada. Dia udah nyoba ngasih tahu sesepuh desa, tapi cuma dianggap enteng. Sepulang membantu acara tahlilan, tiba-tiba di jalan dekat rumahnya, Hesti kaget ngelihat keranda itu ngelilingin rumahnya sendiri. Makhluk jubah hitam yang menggotong keranda itu juga kelihatan makin jelas dan pekat hitamnya. Spontan dia ingat ibunya dan segera lari masuk rumah. Semua pintu dan jendela ditutup dan dia membaca semua doa yang dia ingat. Ibunya yang keheranan cuma bisa bengong. Hesti cuma meminta ibunya tenang di kamar dan dia fokus ngejagain ibunya semalaman sambil ketakutan luar biasa. Bener aja, keranda itu masuk ke rumah. Gak peduli pintu dan jendela ditutup rapat, keranda keliling ruang tamu, dapur, kamar, dan ruang tamu lagi. Hesti kelimpungan gak tahu harus ngelirik kemana. Makhluk jubah hitam itu makin dekat keliling ke kamar ibu di mana Hesti berada. Makin dekat sampai akhirnya makhluk itu tepat persis di hadapan muka Hesti. Cuma berjarak sejengkal. Bulu kuduknya merinding dan keringat dingin ngalir dari mukanya. Tapi Hesti memberanikan diri ngelihat makhluk di balik jubah itu. Dan kelihatan jelas tengkorak retak dan isinya daging yang sudah membusuk penuh belatung, dengan bau busuk yang paling busuk dan amis yang pernah Hesti cium. Sejengkal lagi mereka masuk kamar, tapi tiba-tiba ayam berkokok dan mereka pun lenyap dari rumah. Saat itu Hesti langsung jatuh berlutut gak bertenaga. Setelah merasa aman, dia kembali memeriksa ibunya dan menunggu sampai dia sendiri tertidur di samping tempat tidur ibunya. Saat lelap-lelapnya tidur, Hesti ngerasa ada hal yang sangat aneh pada dirinya. Dia seperti diikat dan kasurnya digoyang-goyang. Saat tersadar, ternyata dia udah di dalam keranda maut itu. Hesti sekuat tenaga ingin teriak manggil-manggil ibunya, tapi mulutnya nggak keluar suara. Makin lama dia makin tak berdaya dan akhirnya hanya bisa pasrah. Makhluk berjubah itu terus membawa Hesti keluar rumah, di mana langitnya juga berubah merah darah dan hitam pekat. Entah kemana mereka membawa Hesti, mungkin saja ke alam lain. Saat sedang menyapu halaman, tetangga di rumah dekat tebing melihat ada kertas kuning di halaman rumahnya. Saat diperiksa, ternyata bendera kuning itu bertuliskan Mbah Warsi. Bulu kuduk tetangga itu langsung merinding dong, dan dia segera menaruh bendera kuning itu di kuburan Mbah Warsi.